Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul dari kisah sebelumnya. Pada saat ini ruang di depan semua orang mulai berfluktuasi. Seluruh larangan itu seperti riak air. Ketika riak melonjak hingga ekstrim, seluruh larangan mulai runtuh. Tiba-tiba 8 orang di sekitar mereka bergegas ke arah 3 bola merah berdarah di tengah larangan. Mereka menyapu hampir pada saat yang sama dengan kecepatannya yang sangat cepat. Tentu saja di antara 8 orang juga termasuk 853. Dia juga menyukai salah satu bola merah itu. Pada saat ini dia sudah menjulurkan tangannya dan hendak menyentuhnya. Bom! Pada saat ini cahaya dan bayangan tampak jatuh dari langit. Dan dampak yang kuat langsung menyapu semua orang. Seteguk darah dimuntahkan keluar dari sosok-sosok itu tanpa kecuali 853 juga menstabilkan tubuhnya. Matanya langsung melihat ke ujung yang jauh. Adapun cahaya dan bayangan berdiri di depan 3 bola merah di depan mereka. Xiaoyan melihat bayangan di depannya dan matanya sedikit terkondensasi. Apakah ini Raja Iblis Tianhe? Ucap Xiaoyan terkejut. Dia pernah melihatnya ketika dia menggunakan cahaya ajaib Tianhe yang persis sama dengan bayangan yang ada di depannya saat ini. Pada saat ini aura yang kuat keluar dari cahaya dan bayangan. Dan semua orang tampak terlihat serius. Jelas jika ingin mendapatkan warisan dari 3 bola merah darah, mereka harus lulus tes ini. Adapun Xiaoyan dia tidak berpartisipasi ketika orang-orang ini menyerang larangan satu demi satu. Jadi dia selalu berada di belakang. Dan sepertinya dia tidak peduli dengan warisan ketiga bola merah darah ini yang terlihat seperti sel darah. Hanya sedikit orang yang memperhatikan sosok Xiaoyan. Bahkan pada saat ini ketika mereka melihat cahaya dan bayangan, 3 sosok menembak mundur darinya dan kemudian mundur ke sisi yang jauh. Mereka melihat sosok yang terkondensasi di kejauhan dengan sedikit panik. Seolah-olah mereka mengenali identitas bayangan itu. Jangan takut, ini adalah ujian yang diberikan kepada kita oleh Raja Iblis Tianhe. Semua keabadian, selama kita bertarung bersama, kita akan dapat menghapusnya. Siapapun yang berkontribusi paling banyak secara alami akan memiliki hak warisan. Ucap seseorang berkata dengan suara keras. Jelas sangat sulit bagi 1 atau 2 orang untuk menyelesaikan bayangan ini sendirian. Kalaupun bisa dipecahkan pasti akan membayar harga yang mahal. Dan orang-orang di sekitar tidak ingin mengambil resiko. Setelah mereka benar-benar membayar segalanya untuk mengalahkan bayangan, mereka akan mengekspos sisi paling jahat dari sifat manusia. Pada saat yang sama Xiaoyan melihat 853. Jelas keberadaan baju besi dewa di sini tampaknya menjadi yang paling memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan 853. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Seketika 853 mengambil langkah maju secara langsung. Dan kemudian teriakan sengit keluar dari baju besi dewanya. Semuanya keluar dari sini. Ketiga warisan ini semuanya milikku. Teriak 853. Suara penuh momentum yang kuat tiba-tiba bergetar. Dan mata semua orang tertuju pada sosok 853. Tiba-tiba semua orang sedikit mengerutkan kening dan ada ketidakbahagiaan di mata mereka. Namun saat ini sudah terlambat. 853 tiba-tiba berbalik dan dia menginjak kekosongan dan meraung ke arah salah satu dari mereka. Dan orang yang dia serang adalah langkah keempat. Dalam waktu singkat, ada niat membunuh di matanya ketika dia melihat 853. Dan niat membunuh inilah yang menjadi target berburu 853. Serangan gemuruh membombardir pria itu dengan keras. Wajah yang terakhir sangat berubah dan dia segera melawan. Pertempuran sudah dekat dan dia memukul dengan keras. Adapun 853 menghancurkannya dengan kekuatan yang benar-benar kuat. Sosok itu melesat terbalik dalam sekejap dan memuntahkan seteguk darah yang besar. Dan lubang darah muncul di dadanya. Adapun detak jantung emasnya tiba-tiba muncul di tangan 853. Dan dia tidak ragu sama sekali. Kelima jarinya tiba-tiba menegang dan jantung meledak di tangannya. Kekuatan keabadian diintegrasikan ke dalam baju besi dewa. Tidak hanya itu, sosoknya tidak berhenti di situ dan serangan sengit itu jatuh kepada sosok selanjutnya. Pertempuran
Pertempuran antara keduanya tampak tidak sama sekali pada tingkat yang sama. Serangan dari 853 sama sekali tidak dapat dilawan. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya langsung terfragmentasi dan hancur. Akhirnya tulang keabadian yang mengandung kekuatan keabadian juga diserap ke dalam baju besi dewanya. Melihat Xiaoyan yang tidak bergerak, 853 melemparkan dua langsung ke Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit tertegun, tetapi dia masih menangkapnya dan menyedot kekuatan keabadiannya ke dalam baju besi dewanya. Jelas beberapa dari mereka mengenali baju besi dewa, dan mata mereka juga menunjukkan ketakutan. Hanya 853 yang memecahkan langkah keempat dengan cara yang sangat gemuruh. Membunuh seekor ayam dan monyet ini sudah cukup mengejutkan. Yang paling penting adalah mereka melihat Xiaoyan. Dua orang Taisu adalah orang yang kuat. Beberapa di antara mereka mengenal Taisu, sehingga mereka bahkan tidak dapat memprovokasi mereka. Jika mereka secara paksa mengambil warisan ini, mereka sangat mungkin untuk menghadapi kematian di sini. Dan keuntungannya lebih kecil daripada kerugiannya. Adapun Xiaoyan, dia menunjukkan senyum pahit di bawah baju besi dewanya. 853 memang mendominasi. Tetapi Xiaoyan sangat penasaran. Apakah dia benar-benar begitu percaya diri sehingga dia bisa memecahkan bayangan Raja Iblis Tianhe tanpa bantuan siapapun? Meskipun itu bukan tubuh keabadian yang sebenarnya dan hanya bayangan, Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi aura di tubuhnya. Tetapi itu semakin membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Karena tidak bisa merasakan kekuatan aura pihak lain, seringkali itu pasti akan sangat berbahaya. Setelah 853 memecahkan langkah keempat, baju besi di lengannya seperti cairan lagi dan segera mengembun di tangannya. Saat berikutnya sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ketika Xiaoyan melihat tombak panjang di tangannya, wajahnya sedikit mengental. Tombak iblis, gumam Xiaoyan tertegun. Pada saat ini tombak di tangan 853 persis sama dengan tombak milik 841 yang diperoleh Xiaoyan sebelumnya. Seketika Xiaoyan tersenyum pahit. Jika demikian, dia tidak bisa menggunakan tombak iblis yang sama saat ini. Setelah digunakan itu akan langsung terungkap. Dan keanehan dapat dilihat sekilas. 853 tidak langsung menyerang bayangan, tetapi menatap Xiaoyan. Dia perlahan-lahan datang ke sisi Xiaoyan dan kemudian berbisik. Sumber cahaya ini tidak baik. Kita akan bekerja sama untuk menghadapinya, ucap 853. Pada saat ini Xiaoyan sedikit tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Jelas tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Setelah sedikit jeda, Xiaoyan mengangguk. Cahaya dan bayangan ini adalah ilusi Raja Iblis Tianhe. Kita juga harus berhati-hati. Kita bekerja sama. Namun tombakku rusak di pertempuran sebelumnya. Jadi aku sedikit takut, ucap Xiaoyan perlahan berkata. Namun tepat saat dia berkata, 853 mengangkat lengannya dan menyerahkan tombak iblis di tangannya kepada Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, 853 siap untuk bertarung. Setelah sedikit jeda, sosoknya menyapu keluar secara langsung. Seketika sebuah tombak panjang muncul lagi di telapak tangannya yang juga merupakan tombak iblis. Sepertinya dia tidak murah hati, tetapi dia telah mempersiapkan dan menyimpan beberapa cadangan untuk Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berhenti sebentar, dia mengepalkan tombak di tangannya dan menyilangkan hatinya. Bagaimanapun ini sudah menjadi panah di tali dan harus ditembakkan. Tubuh Xiaoyan tersapu keluar, dan kekuatan keabadian dalam baju besi dewa diintegrasikan ke dalam tombak iblis dengan pikiran Xiaoyan. Seluruh prosesnya sangat mulus, seolah-olah kekuatan keabadian itu nyata seperti yang ada di tubuhnya. Dalam sekejap Xiaoyan menyelimuti tombak iblis itu. Dia tidak tahu apa itu metode tombak iblis, tetapi dia berpikir bahwa 1000 kaki tanpa bayangan adalah hal yang sama. Terlihat tombak iblis panjang Xiaoyan seperti naga, berubah menjadi pancuran dan menimbulkan getaran pada bayangan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan tidak berhenti dan tidak ada serangan sewenang-wenang. Meskipun berantakan, itu terlihat sangat sengit. Seperti yang diharapkan, 853 di samping berhenti sedikit dan dia bisa membayangkan mata anehnya di bawah baju besi dewa. Bom, bom, bom. Bayangan Raja Iblis Tianhe perlahan mengangkat tangannya dan kemudian menampar Xiaoyan dengan tamparan yang sangat mengerikan. Bahkan jika sosok Xiaoyan melesat ke belakang, 853 tidak berani memikirkannya lagi dan segera mengambil tindakan untuk menekan bayangan Raja Iblis Tianhe. Dibandingkan dengan Xiaoyan, serangan 853 jelas lebih kuat.
Dia mendekati bayangan Raja Iblis Tianhe dalam sekejap mata. Serangan sengitnya telah membombardir bayangannya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat runtuh ketika mereka dekat dengan bayangan. Tetapi bayangan sedikit bergetar. Ia menunjukkan bahwa serangan 853 jelas efektif. Sosoknya tidak berhenti, dan dia terus membombardir cahaya dan bayangan Raja Iblis Tianhe dengan serangan yang kuat. Sosoknya tidak berhenti, dan dia terus membombardir bayangan Raja Iblis Tianhe dengan serangan yang kuat. Serangan ini cukup untuk membunuh langkah keempat apapun. Tetapi ketika dia jatuh pada bayangan, itu tidak menyebabkan banyak gerakan. Dan dengan serangan terus-menerus 853, seketika bayangan ini tampaknya secara bertahap mulai terkonsolidasi. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya, dan dia merasakan sesuatu yang salah. 841, tombak iblis macam apa ini? Setelah sedikit jeda, 853 tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ini adalah metode baru, ucap Xiaoyan menjawab dengan serius. Xiaoyan terlihat seperti tenang, tetapi nyatanya dia khawatir tentang hal itu. Dia tidak takut pada 853. Tetapi perasaan ini memang sangat mendebarkan, dan Xiaoyan merasa seru saat ini. Oh, ucap 853 dengan sedikit kecurigaan. Pada saat ini detak jantung Xiaoyan tiba-tiba dipercepat. Karena dia tidak bisa melihat ekspresi 853 di bawah baju besi dewa, Xiaoyan tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Setelah sedikit jeda terdengar 853 terus berbicara. Sepertinya bagus. Maukah kau mengajariku setelah menyelesaikan orang ini? Ucap 853. Nada suaranya bahkan memiliki rasa rindu. Dan Xiaoyan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Adapun metode tombak iblis yang baru saja dia gunakan itu adalah evolusi dari penguasa Suan. Ketika beberapa trik digunakan pada tombak iblis panjang, itu sebenarnya sangat tiba-tiba. Tetapi dalam hal kekuatan itu memang tidak lemah. Pada saat ini 1000 kaki tanpa bayangan itu terlihat sangat indah. Namun ketika bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya mengaum, momentumnya sangat luar biasa yang membuat 853 merasa sangat baik. Tentu saja, tidak hanya itu, aku juga telah belajar banyak keterampilan bertarung baru, ucap Xiaoyan. Karena dia mengatakan ini, dia hanya bertindak lebih realistis. 853 di samping bahkan lebih tertegun. Trik ini juga bagus, aku sangat ingin mempelajarinya, ucap 853. Sepertinya dia benar-benar dialihkan oleh Xiaoyan. Jadi dia hampir bertepuk tangan dan berteriak. Baru setelah Xiaoyan dikejutkan oleh bayangan lagi, dia langsung tersadar. 841, cederamu belum sembuh. Aku akan mengambil alih, ucap 853 segera melangkah maju lagi. Dan serangan sengit itu langsung menyelimuti mereka. Xiaoyan mengangguk sedikit dan tampak seperti terluka parah. Mendengar apa yang dia katakan, Xiaoyan bisa mundur secara terbuka. Tentu saja bahkan jika dia mundur, Xiaoyan harus memainkan permainan yang bagus. Au, ucap Xiaoyan meraung. Seolah-olah dia menyerang bayangan lagi dengan sangat kuat. Dan terkejut lagi secara tak terduga seolah-olah dia benar-benar dikalahkan. 841, hati-hati, bayangan ini hanyalah sisa ilusi. Konsumsilah dan tunggu aku melakukannya, ucap 853 dengan serius. Dia tidak berani ragu lagi. Melihat Xiaoyan bekerja sangat keras, lalu dia juga harus bekerja keras. Kemudian 853 tidak memiliki terlalu banyak gerakan. Seketika dia langsung menepuk kristal merah di dadanya, yang langsung mengeluarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Pada saat ini momentum tiba-tiba datang ke langkah kelima bahkan sebanding dengan langkah keenam. Dia berencana menggunakan trik ampuh untuk membunuh cahaya. Dia berencana menggunakan trik ampuh untuk membunuh bayangan Raja Iblis Tianhe. Mata Xiaoyan juga sedikit kental. Dia belajar menepuk kristal merah di dadanya. Kekuatan keabadian di tubuhnya juga gelisah. Kemudian dia diintegrasikan ke dalam baju besi dewa. Xiaoyan langsung merasakan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi meledak di tubuhnya. Tidak, tepatnya itu pecah di bawah baju besi dewa. Sementara angka 853 tersapu, Xiaoyan juga tersapu keluar. Hanya dengan cara ini tidak ada petunjuk. Dan setelah perang ini, dia mungkin bisa mendapatkan kepercayaan lebih pada 853. Meskipun sejauh ini 853 tampaknya tidak mencurigai Xiaoyan, tetapi permainan ini harus dilakukan sampai akhir. Sehingga 853 dapat sepenuhnya mempercayainya. Dan kemudian segalanya akan menjadi lebih menarik dan lancar.
Jika dia berhasil berintegrasi ke dalam tim dan tidak ditemukan, Xiaoyan ingin tahu tentang bagaimana Zuchi akan menghadapinya. Pada akhirnya Xiaoyan tidak dapat ditemukan di menara pembunuhan. Sikap apa yang akan dimiliki Taisu ini terhadap Zuchi? Jika dia bisa menambahkan bahan bakar ke api lagi, lebih baik membuat Taisu merasa bahwa Zuchi menipu mereka. Pada saat ini dua sosok satu demi satu membombardir bayangan Raja Iblis Tianhe dengan postur yang sangat kuat. Dalam menghadapi serangan kedua orang tersebut, Raja Iblis Tianhe tiba-tiba mengangkat lengannya. Dan kekuatan kuat juga pecah di bawah lengan jubahnya yang melambai. Pada saat ini cahaya dan bayangan Raja Iblis Tianhe telah menjadi padat. Sama seperti kelahirannya. Tetapi pada kenyataannya itu juga merupakan kekuatan terakhirnya. Bagaimanapun kekuatan serangan 853 pada saat ini sebanding dengan langkah ke-6. Bahkan jika Xiaoyan mundur, kekuatan serangannya masih sangat ganas. Wajah orang-orang di sekitar mereka sedikit kental dan hati mereka gemetar. Untungnya mereka tidak mudah memprovokasi keduanya sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, dikhawatirkan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjadi lawan pria Taisu. Momentum ini setidaknya adalah langkah kuat di langkah ke-6. Sepertinya kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan sepotong kue. Mata semua orang langsung menunjukkan tatapan kesetiaan. Mereka tidak berpikir mereka bisa memiliki kualifikasi apapun untuk bersaing di tangan dua orang kuat langkah ke-6. Bahkan jika warisan itu menarik, lebih penting untuk mempertahankan hidup mereka. Jangan khawatir, apakah kau tahu siapa bayangan ini? Pada saat ini seseorang membuka mulutnya dan berkata perlahan. Semua orang menunjukkan mata yang ragu kepada pembicara. Cahaya dan bayangan yang dihadapi kedua Taisu ini adalah Raja Iblis Tianhe. Ucap sosok itu. Di bawah tatapan semua orang yang mengenali cahaya dan bayangan perlahan berkata, jelas kebanyakan orang belum pernah melihat Raja Iblis Tianhe. Jadi mereka tidak tahu bahwa bayangan di depan mereka adalah Raja Iblis Tianhe. Meskipun itu hanya bayangan, semua orang tahu bahwa Raja Iblis Tianhe pernah melangkah ke dalam keberadaan keabadian yang sesungguhnya. Bahkan jika itu hanya bayangan, itu sama sekali tidak berarti kedua Taisu ini dapat bersaing. Terlebih lagi Raja Iblis Tianhe adalah orang yang kuat di dunia Xuanyan. Tidak peduli seberapa buruk itu. Tidak mungkin untuk jatuh ke tangan dua orang luar dari Taisu ini. Ucap kata-kata pria itu dengan tajam. Tetapi apa yang dia katakan itu benar. Dan semua orang mulai mengangguk dengan setuju. Tepat ketika penonton berbicara, Xiaoyan dan 853 ditembak mundur dan 853 terdistorsi. Yang sepertinya telah dipukul dengan sangat keras. Pada saat yang sama bayangan Raja Iblis Tianhe telah mengembun menjadi sosok. Mata itu memancarkan momentum yang menembus. Yang sebenarnya menunjukkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Siap, situasinya tidak benar. 841 mundur. Ucap 853 menutupi dadanya. Dan sosoknya yang terbalik terhuyung-huyung dan stabil. Dia langsung berkata kepada Xiaoyan. Setelah itu tubuhnya bergerak dan siap untuk diambil. Tetapi pada saat ini sosok bayangan Raja Iblis Tianhe mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba menepuk 853. Telapak tangan yang kokoh muncul dalam sekejap. Dan kemudian menepuknya dengan keras dengan kecepatan seperti guntur. Dengan keras sosok 853 benar-benar tertutup olehnya. Dan Xiaoyan juga langsung terkejut. Pada saat ini dia menemukan bahwa sepertinya niat membunuh Raja Iblis Tianhe hanya ditujukan pada 853. Dan dia sepertinya benar-benar mengabaikannya. Adapun 853, setelah telapak tangan ringan ditepuk saat ini, dia langsung runtuh ke tanah dan sepertinya tidak ada gerakan saat ini. Mengalahkan sampai mati, Xiaoyan terkejut melihat adegan ini. Jika demikian bukankah rencana latennya akan gagal? 841, ayo pergi. Sama seperti Xiaoyan ragu-ragu dia mendengar suara terakhir 853 ke arahnya. Hati Xiaoyan sedikit bergetar. Terlepas dari identitasnya, 853 memang saudara yang sangat langka di dunia yang bermasalah ini. Bahkan jika dia dalam bahaya pada saat ini, reaksi pertamanya adalah membiarkan Xiaoyan pergi dengan selamat. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa 853 ditujukan pada 841 yang sebenarnya. Dan bukan dia yang memakai baju besi dewa saat ini. Jadi semua emosi tidak ada hubungannya dengannya. Namun karena 853 terus melindunginya, Xiaoyan tidak bisa membiarkannya mati di sini. Lagi pula dia punya rencana. Jika dia mati, seseorang mungkin terkena dampaknya. Pada saat ini niat membunuh Raja Iblis Tianhe masih sangat kuat.
Sepertinya dia berniat untuk membunuh 853. Tetapi jika dia tahu bahwa Xiaoyan ada di bawah baju besi dewa, dia pasti akan memiliki permusuhan terhadap Xiaoyan. Tetapi terlebih lagi jika dia tidak bermain lagi. Sepertinya dia berniat untuk membunuh 853. Dan dia tidak memiliki permusuhan terhadap Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tersapu keluar dengan penampilan yang benar dan menakjubkan. Tanpa rasa takut sama sekali. Tubuhnya tersapu keluar dan membombardir kepada Raja Iblis Tianhe. Jangan! Ucap 853 sepertinya sangat tersentuh oleh hatinya seolah-olah dia tidak mau melepaskan 841-nya. Tetapi dia mengerti betapa kuatnya kekuatan Raja Iblis Tianhe di depannya. Selain itu dia selalu ingat bahwa Xiaoyan terluka. Jadi dia tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Namun Xiaoyan dengan tegas dan tidak takut sama sekali. Dia menabrak ilusi Raja Iblis Tianhe dengan keras. Yang terakhir mengangkat tangannya lagi dan langsung menampar Xiaoyan. Yuan aku sangat berguna untuk orang ini. Aku tidak bisa Raja Iblis Tianhe menghapusnya. Ucap Xiaoyan mentransmisikan suara jiwa kepada sang ratu. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan sama sekali tidak bisa menghentikan serangan Raja Iblis Tianhe. Jadi dia hanya bisa membiarkan ratu untuk mengambil tindakan. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, ilusi Raja Iblis Tianhe yang hendak terus menyerang 853 tiba-tiba mandek. Dan sosok padat itu tiba-tiba mulai kabur. Xiaoyan merasakan ada yang tidak beres. Jika bayangan Raja Iblis Tianhe tiba-tiba menghilang, itu akan terlalu aneh. Oleh karena itu Xiaoyan segera meraung dan menyapu tubuhnya. Dia menggerakkan kekuatan keabadian dalam baju besi dewa tanpa syarat dan mengembunkan tombak iblis di tangannya. Dan kemudian meraung menuju sosok Raja Iblis Tianhe. Dengan tombak panjang itu meraung. Saat berikutnya tombak iblis di tangan Xiaoyan langsung menembus ilusi Raja Iblis Tianhe. Dan sosok Xiaoyan juga menembus seperti bayangan. Kekuatan yang tak tertandingi dan kuat pecah di atas tombak iblis yang panjang. Ilusi Raja Iblis Tianhe sepertinya telah dipukul dengan keras. Dengan sedikit jeda, itu meledak dengan ledakan dan berubah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Melihat Xiaoyan yang memegang tombak iblis, dia terlihat seperti dewa. Bahkan 53 yang dipukul dengan keras tidak percaya. Matanya yang menatap pada baju besi dewa menyusut seukuran mata jarum. 841, kamu berhasil. Ucap 853 berseru dan menghabiskan kekuatan kecilnya saat ini. Pada saat ini Xiaoyan di udara memegang tombak iblis dan dadanya naik dan turun dan dia juga mencapai batas. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Kemudian dia menopang tanah dengan tombak panjang di tangannya. Dan perlahan mengangkat kepalanya melihat 853. Adegan ini sangat sempurna. Tidak ada tindakan ekstra. Tentu saja ilusi Raja Iblis Tianhe harus dikatakan sebagai kerjasama yang sangat baik. Membantu Xiaoyan menyelesaikan adegan yang memenangkan 100% kepercayaan dari 853. Tepat setelah Xiaoyan memecahkan ilusi Raja Iblis Tianhe, 3 bola cahaya merah darah itu terpapar ke semua orang. Adapun mereka yang melihat 853 yang terluka parah dan Xiaoyan yang telah mencapai batasnya, seketika semua orang mulai mendekati untuk membunuh mereka. Pada saat ini 5 orang berkomunikasi satu sama lain. Jelas mereka secara pribadi telah mentransmisikan suara dengan kekuatan jiwa mereka. Mereka mendiskusikan penanggulangan dan berencana untuk bekerja sama menyelesaikan 2 orang luar dari Taisu ini. Dan mereka mungkin tidak tahu bahwa ketika mereka berbicara dengan kekuatan jiwa, mereka terekspos di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan. Wush! Cahaya dingin memimpin dalam menyapu menuju Xiaoyan. Dan kemudian mengembun di kepala Xiaoyan. Itu seketika berubah menjadi plafon emas dan memukul Xiaoyan dengan keras. Dong, dong, dong. Hanya suara teredam yang terdengar. Dan sosok Xiaoyan tenggelam di bawah plafon emas itu. Adapun 853 yang baru saja duduk dan berencana untuk pulih dari cedera. Dia sedikit terkejut karena pada saat ini mereka telah dikepung. Kalian, sial, bajingan, apakah kalian mencari kematian? Ucap 853 dengan suara rendah perlahan keluar dari bawah baju besi dewa. Jika kalian berani memprovokasi Taisu, apakah kalian telah memikirkan konsekuensinya? Bahkan jika kalian bisa pergi hidup-hidup dari sini, tidak akan ada tempat di dunia Xuanyin yang aman bagi kalian. Ucap 853 tampak serius. Namun ketika dia tampak serius, mereka tidak tersentak karena kata-kata yang mengancam yang dibuat oleh 853. Namun ketika dia tampak serius,
Mereka sepertinya tidak tersentak oleh kata-katanya. Sebaliknya niat membunuh terus meningkat di mata mereka. Hei, ini adalah dunia Xuanyan. Bukankah kalian dari dunia Taisu? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian tidak terkalahkan? Ucap salah satu pria menanggapi dengan jijik terhadap 853. Hahaha, kau dan semut lainnya ada apa di depan Taisu? Bahkan jika aku terluka parah saat ini, mudah bagiku untuk membunuhmu. Ucap 853 di bawah baju besi dewa tertawa marah dan berkata dengan suara rendah. Dan segera ada momentum yang kuat di tubuhnya. Jelas 853 sepertinya memiliki segalanya di pertempuran sebelumnya. Tetapi sebenarnya masih sedikit kuno. Wajah ketiga orang itu sedikit berubah dan merasakan aura yang mengerikan keluar di depan mereka. Sepertinya 853 tidak terluka parah. Namun mereka tidak ragu-ragu lagi dan segera mengangkat tangan satu demi satu dan menyerang 853. 853 mengandalkan pertahanan yang kuat dari baju besi dewa dan langsung meledak ke salah satu dari mereka. Dia mendekat dalam sekejap mata dan lengannya tiba-tiba menusuk untuk menembus dadanya. Namun serangan dua lainnya langsung menyela 853. Di bawah aksi bersama ketiganya, 853 terbalik dan terhuyung-huyung ke belakang. Dapat dilihat bahwa dia memang terluka parah. Saat ini satu orang harus bertarung melawan tiga orang. Dua di langkah keempat dan satu di langkah kelima. Awalnya dia berpikir bahwa krisis dapat diselesaikan sementara setelah menyelesaikan ilusi Raja Iblis Tianhe. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitarnya ini bukanlah orang yang baik, yang membuat mereka jatuh ke dalam kematian lagi. Pada saat ini 853 menggertakkan giginya sedikit. Situasi saat ini tampaknya tidak dapat diperbaiki. Dan 8 orang di sekitarnya tampaknya telah dihasut untuk bergabung dalam pertempuran untuk menghancurkan mereka. Satu orang tidak menimbulkan ancaman. Tetapi jika 8 orang ini bergandengan tangan, ada dua dari mereka di langkah kelima. Pada saat ini situasi sangat buruk sehingga sangat sulit untuk menghadapinya. 853 memandang Xiaoyan dan ditekan oleh mereka. Dan hatinya juga sedikit menegang. 841, kita harus memilih salah satu dari kita yang akan tinggal di sini untuk bencana hari ini. Aku akan menghancurkannya untukmu. Kau harus pergi dari sini. Ucap 853 siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bom, bom, bom. Saat berikutnya plafon emas mulai meledak. Xiaoyan keluar dari langit dengan tombak iblis di tangannya. Dan kemudian dengan cepat datang ke sisi 853. Kita hidup dan mati hari ini bersama. Ucap suara serius Xiaoyan datang dari jauh di bawah. Ucap suara serius Xiaoyan. Aku sangat terluka. Jika kau tidak pergi, kita semua akan dikepung dan dibunuh oleh mereka. Ucap 853 berteriak dengan suara rendah. Tidak ada rasa takut akan kematian. Bagaimana kita bisa berbicara tentang hidup dan mati setelah pertempuran hari ini? Ucap Xiaoyan. Begitu dia mengatakan ini, sosok 853 sudah jelas. Dia melihat kristal merah di dadanya terus-menerus dan semua kekuatannya mulai pecah. Baiklah, kalau begitu kita akan berjuang sampai akhir. Ucap 853 mengangguk dan nadanya sudah penuh kegilaan. Entah mereka bekerja sama untuk mengalahkan orang-orang ini atau mereka akan mati di sini. Pada saat ini Xiaoyan tidak menunjukkan niat yang sebenarnya tetapi juga penuh amarah. Dia meledakkan kekuatan keabadian yang terkandung di dalam baju besi dewa. Dan pertempuran mulai pecah lagi. Serangan gila 8 orang menyelimuti keduanya. Meskipun 853 meraung, Xiaoyan menemukan bahwa efektivitas tempurnya membusuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini dia tidak dapat mengambil alih serangan orang-orang ini. Dan tubuhnya terus menembak mundur. Jika bukan karena pertahanan yang kuat dari baju besi dewa, dia akan terbunuh sejak lama. Adapun Xiaoyan dia tidak menggunakan tubuh keabadian avatar Yuan Shen. Dan dia sepenuhnya bergantung pada kekuatan baju besi dewa untuk bersaing. Namun Xiaoyan juga segera menemukan bahwa meskipun baju besi dewa itu kuat, itu sebenarnya memakan banyak proses konsumsi termasuk pertahanan. Dengan serangan terus-menerus, itu akan membusuk dengan cepat. Ketika pertahanan tidak cukup, orang-orang di baju besi dewa pasti akan menderita lebih banyak kerusakan. Jelas 853 menyadari hal ini. Pada saat ini kekuatan keabadian dari baju besi dewa telah habis. Dan pertahanan juga dengan cepat dilemahkan di bawah banyak serangan. Xiaoyan melihat tubuh 853 yang bengkok dari ejakulasi terbalik. Dan secara bertahap tidak memiliki banyak gerakan. Dan tampaknya secara bertahap kehilangan kesadaran.
Adapun baju besi dewa yang melindungi tubuhnya terluka parah sampai pukulan terakhir. Dan 853 jatuh ke tanah dengan berat. Setelah Xiaoyan mengkonfirmasi bahwa dia dalam keadaan yang sangat kritis, tanda 3 bintang di alisnya di dalam baju besi dewa mulai melintas. Mari kita mengambil tindakan bersama. Hei, mari kita mengambil tindakan bersama. Mereka semua berada di ujung maut. Setelah membunuh mereka, warisan ini adalah milik kita. Ucap mereka yang mengepung Xiaoyan dan 853. Pada saat ini terdengar suara pria meraung dan menginspirasi semua orang. Melihat 853 yang jatuh ke tanah dan tidak bergerak, segera mata 8 orang berkumpul ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan di bawah baju besi dewa sedikit sulit. Bahkan jika dia menggunakan tubuh keabadian fisik Yuan Shen saat ini, masih terlalu sulit untuk bertarung dengan 8 orang ini. Melihat 8 orang ini, Xiaoyan tersenyum pahit. Dalam hal ini, jika dia masih terus berjuang dengan keras, dikhawatirkan dia benar-benar harus mati di sini. Pada saat ini sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan mengembun dalam sekejap mata. Dan kecepatannya langsung melonjak. Dengan 853 dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia hanya bisa melarikan diri. Namun ketika Xiaoyan terbang ratusan kaki menjauhi mereka, ada suara berderap di belakang. Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Dan matanya di bawah baju besi dewa juga sedikit kental saat ini. Ternyata terlihat 3 bola cahaya berdarah mengikutinya dan menyusulnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Ini adalah episode spesial. Sampai jumpa.